Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali anak-anak. Kita pagi hari ini kita berjumpa kembali untuk membahas satu materi seperti pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Tetapi sebelum Pak Diki membahas materi ini, Pak Diki ulang-ulang terus bahwa kita harus tetap hati-hati, harus tetap menjaga kesehatan, terutama di masa pandemi COVID ini. Selalu jaga protokol kesehatan, laksanakan apa yang menjadi protokol kesehatan. Di antaranya seperti yang Pak Diki sampaikan berkali-kali kepada kalian. Yang pertama, kalian harus jaga kebersihan. Selalu menjaga kebersihan dengan cara sesering mungkin cuci tangan ketika kalian melakukan kegiatan apapun bentuknya itu. Ya. Berikutnya, kalian harus memakai masker ketika kalian keluar dari rumah atau sedang melakukan satu kegiatan yang berhubungan dengan orang lain, terlebih ketika kalian sedang berkomunikasi dengan orang lain. Ketika kalian berkomunikasi, ini pun kalian harus selalu menjaga jarak aman, karena bisa jadi yang Pak Didi sampaikan sebelumnya, ketika lawan bicara kita sedang berbicara, ini bisa jadi air liurnya menempel pada tubuh kita, dan pada saat itulah kita cenderung akan tertular penyakit virus corona 19. Juga kalian juga jangan sampai lupa untuk menghindari kerumunan. Ini sangat penting sekali karena berawal dari terinfeksinya virus tersebut ketika kita melakukan kerumunan tanpa menjaga jarak satu dengan yang lain. Baiklah anak-anak, apa yang akan kita bahas untuk pagi hari ini? Pada pagi hari ini kita khusus untuk membahas tentang bilangan pecahan dalam operasi hitung, perkalian, dan pembagian. Ini yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Pada prinsipnya, untuk khusus materi yang satu ini sangat mudah sekali ketika kita tahu bagaimana cara untuk menghitung ketika ada soal tentang perkalian maupun pembagian dari operasi hitung pecahan biasa. Ini kita akan khusus membahas perkalian atau pembagian pecahan biasa. Baiklah anak-anak, kita langsung saja untuk membahas materi ini. Pak Didi kasih contoh, misalkan 1/4, misalkan 1/4 dikali 2/3 misalkan. Ini hanya contoh, kita buat contoh yang mudah dulu karena kita yang kita pentingkan adalah dalam matematika itu adalah caranya untuk menyelesaikan suatu soal atau suatu permasalahan. Kalau kita sudah tahu caranya, soal seperti apapun selama kita tahu cara berhitung yang benar, kita akan bisa menyelesaikannya dengan baik. Tinggal langsung saja, kalau soalnya pecahan biasa dikali dengan pecahan biasa, ini berbeda dengan ketika operasi hitungnya penjumlahan dengan ataupun pengurangan seperti yang Pak Didi jelaskan sebelumnya. Kalau pengurangan maupun penjumlahan ini antara pembilang dengan pembilangan, penyebut dengan penyebut itu tidak bisa langsung kita jumlahkan. Penyebut dengan penyebut langsung dijumlahkan tidak bisa. Kalau itu untuk operasi hitung penjumlahan maupun pengurangan. Nah ini, misalkan penyebut kita kurangi penyebut itu tidak bisa. Penyebut kita tambah penyebut itu juga tidak bisa. Terlebih kalau penyebutnya itu tidak sama seperti yang ada pada penjelasan Pak Didi sebelumnya. Nah, tetapi ini kita membahas tentang perkalian. Kalau perkalian ini lebih mudah dibandingkan untuk operasi hitung yang penjumlahan. Karena pada perkalian ini kita tinggal mengalihkan antara pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. Hanya itu saja caranya untuk khusus perkalian. Sama dengan pembilang seperti yang Pak Didi jelaskan, tempatnya ada di atas, penyebut tempatnya ada di bawah. Berarti 1 dikali 2 hasilnya adalah 2/4 kali 3 hasilnya 12. Artinya apa? Artinya 1/4 dikali 2/3 ini sama dengan 2/12. Bisa dipahami sampai sini anak-anak? Tetapi ingat, 2/12 ini masih bisa disederhanakan pada penyederhanaan terakhir. Caranya bagaimana? Nah ini caranya. Kalau pembilang lebih kecil daripada penyebut, ini mau tidak mau kita harus membagi pembilang dengan bilangan yang sama
termasuk pada penyebutnya. Misalkan 2 kalau 2 ini kita bagi 2, maka penyebut juga minta dikalikan dibagikan, maksud Pak Didik juga minta dibagikan 2. Berarti 2 dibagi 2 sama dengan 1 per 12 bagi 2 6. Nah, ini adalah penyederhanaan terakhir. Artinya 1/4 dikali 2/3 ini sama dengan 2 per 12. Kemudian kita sederhanakan. Nah, jadinya adalah 2 bagi 2 1, 12 bagi 2 6. Berarti 2 per 12 ini sama dengan 1 per 6. Itu artinya. Kita contoh lain misalkan, masih dalam operasi hitung perkalian. Contoh lain, 3 per 6 dikali 1 per 2 misalkan sama dengan, langsung 9 kali 9, 3 kali 1 3, tulis per 6 kali 2 12. Masih bisa disederhanakan? Masing-masing karena ini pembilang lebih kecil daripada 12, maka masing-masing antara pembilang dengan penyebut ini kita bagi dengan bilangan yang sama. Misalkan kita bagi, langsung kita bagi, masing-masing kita bagi 3 sama dengan 3 bagi 3 1, 12 bagi 3 4. Artinya apa? Artinya 3 per 6 dikali 1 per 2 itu sama dengan 3 per 12, atau ini ya sama dengan 3 per 12 atau 1 per 4. 1 per 4 ini adalah bentuk dari penyederhanaan terakhir dari 3 per 12. Bapak, kalau misalkan hasilnya ternyata pembilangnya lebih besar daripada penyebut, gimana Pak? Nah, ini kita coba langsung pada soal supaya kalian lebih jelas. Misalkan ya 5 per 4 ya dibagi misalkan 2, misalkan berapa dimintanya yang hasilnya yang penyebutnya lebih kecil dibandingkan pembilangnya, misalkan 3 ya per 3 misalkan ya sama dengan, langsung seperti tadi, maaf ini dikali bukan dibagi, dikali. Nanti kalau bagi nanti kita akan bicarakan lebih lanjut setelah ini ya. 5 kali 3 15. Kita tulis langsung. Bagi 4 kali 3 12. Nah, ini jelas. Pembilang ternyata lebih besar daripada penyebut. Untuk menyederhanakan pada penyederhanaan terakhir bagaimana? Ini tidak usah sulit-sulit. Kalian tidak perlu merasa sulit, langsung saja. Kalau pembilang lebih besar dari penyebut, pembilang langsung dibagi 12. Seperti yang tadi disampaikan sebelumnya, ini artinya sama dengan dibagi 15 bagi 12 sama dengan 1. Sisanya berapa? 3. Penyebutnya jangan dirubah, penyebutnya tetap 12. Artinya 5 per 4 dikali 3 per 3 sama dengan 15 per 12, atau disederhanakan pada penyederhanaan terakhir hasilnya 1 3 per 12. Masih bisa disederhanakan ini Pak? Masih enggak? Masih sama dengan masing-masing ini kita bagi menjadi, karena ini pembilang lebih kecil daripada penyebut, kita bagi 3. 1 yang dibagi hanya ini saja, pecahan biasanya saja. Yang ini tidak usah, kalau menyederhanakan ini tetap yang ini 1 ini. Kita tulis dulu. Ini ya 1 aja 1. 3 bagi 3 1. 12 bagi 3 bisa enggak? Bisa 4. Hasilnya berarti 1 per 4. Penyederhanaan terakhir. Diulang Pak Didik. 5 per 4 dikali 3 per 3 sama dengan 5 kali 3 15, 4 kali 3 12. Oh, ternyata pembilangnya lebih besar dari penyebut. Berarti kita pakai langkah untuk menyederhanakan penyederhanaan yang terakhir. 15 dibagi 12 1, sisa 3 per 12. Nah, ternyata masih bisa disederhanakan lagi. Yang dibagi dengan bilangan yang sama
penyebut dan pembilang dan penyebut ini, yaitu 3 dan 12-nya, yaitu pecahan biasanya. Yang ini jangan, ini langsung ditulis di sini. 1, 3 bagi 3, 1, 12 bagi 3, 4, selesai sudah. Sampai sini bisa dipahami anak-anak? Kalau sudah dipahami, kita langsung masuk pada pembagian seperti yang Pak disebutkan tadi. Ini dihapus ya, kalian bisa tulis nanti. Kalau misalkan kalian butuh menulis dari penjelasan tadi ini, kalian catat di buku, tulis. Kalau belum jelas, kalian ulangi penjelasan Pak Didi pada video ini. Sekarang kita masuk pada pembagian. Kita yang mudah-mudah dulu saja. Misalkan 3 ya, 3 per 4 dibagi, misalkan dibagi dengan 1 per 2. Caranya bagaimana? Caranya sangat mudah sekali. Kita tulis saja 3 per 4. Nah ini setelah kita tulis, operasi hitung yang tadinya pembagian, ini kita rubah menjadi perkalian. Kita rubah di sini 3 per 4 dikali. Tetapi yang belakang ini harus kita balik. Yang tadinya 1 per 2 kita ganti 2 per 1. Kita balik karena ini sudah kita rubah pembagian, sudah kita rubah dari perkalian, maka ini harus kita balik menjadi yang tadinya 1 per 2 menjadi 2 per 1. Sama dengan kita kembali pada cara perkalian yang awal tadi, penjelasan tadi di awal tadi. 3 kali 2 6. 4 kali 1 4. Hasilnya 6 per 4. Bapak itu pembilang lebih besar dari penyebut, berarti kita bisa langsung membagi. Bisa, karena ini artinya sama dengan dibagi. Sama dengan 6 bagi 4 1. Sisanya berapa? 2 per 4. Masih bisa disederhanakan lagi. Nah ini penyederhanaan yang terakhir. Ini yang tadi ditulis 1. Ini kita bagi dengan 2 misalkan. 2 masing-masing bagi 2 ya. 2 bagi 2 1. 4 bagi 2 2. Selesai. Artinya 3 per 4 dibagi 1 per 2 sama dengan 3 per 4 dikali 2 per 1 sama dengan 6 per 4. Masih bisa disederhanakan. Sama dengan 1 2 per 4 masih bisa disederhanakan lagi. Yang terakhir adalah 1 per 2. Selesai. Lagi boleh kita coba yang satu kali lagi dengan contoh yang sama supaya kalian lebih paham lagi. Misal contoh lain, misalkan saja 4 per 6 dibagi ya, dibagi misalkan saja bagi berapa ini mintanya? Dibagi 3 per 2 misalkan, sama dengan ya. Seperti tadi kita tulis dulu 4 per 6. Operasi hitungnya diapakan tadi? Diganti dengan perkalian, betul. Yang ini akan dibalik 3 per 2 menjadi 2 per 3. Kita kembali pada operasi hitung perkalian seperti biasa yang tadi dijelaskan pertama kali tadi. 4 kali 2 8 per 6 kali 3 18. Masih bisa disederhanakan enggak ini? Oh masih disederhanakan. Kita bagi 2. Kalau kita menyederhanakan kita pelan-pelan. 8 bagi 2 4. Masing-masing kita bagi 2. 18 bagi 2 9. Ini adalah penyederhanaan terakhir dari 8 per 18. Berarti artinya 4 per 6 dibagi 3 per 2 sama dengan 4 per 6 dikali 2 per 3 sama dengan 8 per 18. Karena masih bisa disederhanakan lagi dan pembilangnya ini lebih kecil dari dibandingkan penyebutnya, maka masing-masing antara pembilang dengan penyebut harus kita bagi dengan bilangan yang sama. Ini kita bagi coba, kita coba bagi 2, tapi harus sama-sama bisa dibagi. Kalau ini bisa dibagi 2,
penyebutnya juga harus bisa dibagi. Nah, kalau tidak bisa bagaimana Pak? Kita naikkan. Tapi ini kan bisa. 8 kali 2 4, 18 kali 2 9. Jadi hasilnya adalah 8 per 18 atau 4 per 9. Bisa dipahami ya anak-anak ya? Kalau masih belum bisa dipahami, seperti biasa kalian bisa mengulang kembali video penjelasan Pak Didik pada pagi hari ini. Dan ternyata kalau masih saja belum bisa dipahami, kalian bisa bertanya kepada kakak ataupun kepada orang tua, baik itu ibu, ayah, yang saat ini sedang mendampingi kalian menyaksikan penjelasan Pak Didik lewat video ini. Begitu ya anak-anak ya. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak dan selamat pagi.